Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Bersama saya Rudi Rahabeat di Tanah Tinggi, Kota Ambon ya. Saya ingin menyapa secara khusus teman-teman pendeta yang sedang mempersiapkan khotbah untuk hari esok ibadah persiapan Natal 24 Desember ya, saudara sahabat sekalian. Bacaan esok di gereja sebagaimana yang disiapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM, yaitu kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 7, 8, 9, 10. Ada 4 ayat saja. Nah, materinya sudah disiapkan oleh Pak Pendeta Dr. Talawai di bahan materi khotbah kita, dan pasti kita mempunyai referensi tambahan untuk mendalami teks yang nanti kita khotbahkan di hari esok ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, 4 ayat itu menurut Pak Talawai itu dibagi, Pak Pendeta Talawai itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 7, yang kedua ayat 8, 9, dan yang ketiga ayat 10. Cukup sederhana ya kalau kita mendekati 4 ayat itu dengan pembagian 3 bagian. Nah, saya sendiri merasa ingin berbagi berkaitan dengan bagaimana cara kita membaca atau membedakan Sion dan Yerusalem, saudara sahabat sekalian. Karena kadang-kadang kita agak bingung bagaimana menempatkan Sion dan juga Yerusalem, karena dalam pengertian tertentu Sion adalah bagian dari Yerusalem, atau sebaliknya Yerusalem adalah bagian dari Sion. Jadi berbicara tentang Sion yaitu bicara tentang Yerusalem, berbicara tentang Yerusalem itu bagian dari Sion ya, saudara sahabat sekalian. Tahun lalu saya oleh kemurahan Tuhan sempat datang ke sana mengunjungi Yerusalem, satu pusat kota tua ya. Kalau bicara Yerusalem hari ini itu satu kota tua yang dikelilingi atau dipagari oleh tembok Yerusalem. Ada banyak pintu-pintunya atau gate-nya ya, dan yang sangat terkenal itu namanya pintu emas atau Golden Gate ya. Golden Gate itu di bagian timur. Kalau kita dari Bukit Sion kita lihat jauh ke depan itu ada gerbang atau pintu yang tertutup, dan umat Yahudi percaya bahwa Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan masuk lewat pintu yang tertutup tadi. Artinya pintu yang tertutup tadi akan terbuka ya, untuk masuk ke Yerusalem. Nah, tentu ini juga punya makna simbolik Yerusalem baru. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita juga pergi ke Bukit Sion. Karena di sana ada minimal 2 atau 3 situs sejarah teologis yang dikunjungi. Yang pertama adalah kuburan Daud. Daud adalah raja Israel raya pertama, kedua setelah Saul, tetapi tentu Daud yang paling terkenal. Dan Daud punya pusat kekuasaannya itu ada di Sion, dan oleh karena itu ketika dia wafat ia dimakamkan di Sion, di Bukit Sion. Dan di Bukit Sion itu juga saudara sekalian ada tempat yang diyakini sebagai tempat di mana Yesus ya makan Paskah, perjamuan Paskah pertama dengan murid-muridnya di situ, di tempat itu. Jadi kita itu di lantai 2 ya, atau di situ. Dan di tempat itu juga diyakini dalam pemahaman bahwa di situ juga Roh Kudus dicurahkan ya. Roh Kudus dicurahkan, peristiwa Pentakosta di tempat yang sama. Saudara sahabat sekalian, saya hanya mau mengatakan bahwa secara geografis
Sion atau Bukit Sion dan Yerusalem itu dua tempat yang berbeda. Ya, jadi satu adalah satu kota lama, kota tua yang berkali-kali diruntuhkan ya, dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Persia, kerajaan seperti Asyur, kerajaan seperti Babel, ya. Tapi dibangun kembali, ya. Dan tembok Yerusalem itu dibangun oleh Raja Salomo, ya, saudara-sahabat sekalian. Nah, teks kembali kepada teks Yesaya 52 menurut bahan yang disiapkan oleh Pak Pendeta Dr. Talawai itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai Trito Yesaya. Yesaya ketiga ya, kalau tidak salah begitu. Dan konteks teks ini ditulis dalam konteks umat di pembuangan Babel. Jadi ini konteksnya, konteks historisnya. Kalau pendekatannya historis kritis ya, saudara dan sahabat sekalian, ini konteksnya adalah maaf tadi bukan Trito ya, Deutro. Yesaya yang kedua, ya, Yesaya yang kedua. Konteksnya adalah di pembuangan Babel. Nah, di pembuangan Babel dengan konteks historis di mana umat berada dalam kondisi menderita, tekanan, ya, sengsara, depresi, ya, tidak punya harapan ya karena di bawah kekuasaan Babilonia, dan itu suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Dan dalam konteks tekanan, penderitaan, tantangan, kesulitan itulah suara profetik Nabi Yesaya itu disampaikan. Dan itu menjadi kata-kata penghiburan ya, kata-kata yang membangkitkan semangat, harapan, optimisme tentang suatu kehidupan baru, suatu pembebasan dari situasi dan kondisi tertekan tadi, penderitaan tadi di pembuangan. Dan pada teks kita ayat 7, 8, 9, 10 itu good news, kabar baik, berita baik. Kalau dalam terjemahan Perjanjian Baru, Evangelion, Injil, kabar baik. Kabar baik kepada mereka yang sedang tertindas, kabar baik kepada mereka yang sedang menderita. Itu konteks historisnya. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, kita bisa menemukan energi positif dari 4 ayat itu. Ya, saudara sahabat sekalian. Betapa indahnya ya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita. Jadi saya membayangkan pada saat kita pergi ke Sion, Bukit Sion, kita harus menanjak ya, berjalan menaiki gunung ya, tanjakan bukit ya. Dan pada saat yang sama sebenarnya juga ada keindahan yang luar biasa ya, kalau kita naik ke Sion, kita lihat ke Yerusalem, itu pemandangan yang sangat indah. Tetapi tentu saja ini bukan soal pemandangan yang indah, tetapi berita yang disampaikan. Nah, kata yang menggunakan di situ saya lihat terjemahan King James Version-nya juga beautiful ya, satu keindahan. Nah, jadi mempunyai makna yang mendalam ya. Jadi berita itu sesuatu yang indah, seperti satu karya seni yang indah ya, saudara sahabat sekalian. Yang mengabarkan damai sejahtera ya, peace ya, kalau istilah dalam bahasa Inggris itu peace atau shalom ya. Dan memberitakan kabar baik, good news tadi ya, kabar baik yang mengabarkan keselamatan ya, keselamatan. Jadi kabar baik itu intinya adalah keselamatan. Keselamatan itu tentu bukan saja soal selamat dari bahaya perang ya, tetapi keselamatan itu juga mempunyai dimensi yang lebih luas. Keselamatan karena
kasih Allah, keselamatan karena pertolongan Allah. Bahkan juga kita bisa menafsirkan lebih jauh, keselamatan bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Nah, saudara sahabat sekalian, itu ayat 7, dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai raja. Allahmu memerintah sebagai raja. Jadi yang berkuasa di situ adalah Allah, ya. Yang menjadi raja itu adalah Allah, ya. Bukan manusia. Jadi Allah berkuasa, Allah memerintah, Allah ada di antara manusia. Jadi ingat, Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian ayat 8, 9, dia bicara tentang penjaga-penjaga atau pengawal-pengawal. Nah, jadi ini kita juga harus baca dalam konteks pengawal berjaga-jaga di pintu gerbang. Ya. Jadi kita bayangkan ada orang yang datang menuju ke pintu gerbang Yerusalem, dan orang itu menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, dan didengar atau dilihat disaksikan oleh para penjaga yang sedang mengawal kota tua Yerusalem itu. Dan para pengawal itu juga menyambung suara itu. Jadi istilahnya suara bersambung suara kepada penduduk di dalam kota. Ya, dulu kan tidak ada toa ya, atau mikrofon. Bagaimana mereka, kalau orang di Ambon, di Maluku namanya huele ya, berteriak. Atau misalnya sebagai kalau di kampung itu orang yang menyampaikan satu kabar ya, kalau di kampung itu namanya apa ya? Marinyo. Oke. Ya, Marinyo Tabaos ya, menyampaikan kabar. Tapi kali ini Marinyo adalah para pengawal, para penjaga gerbang Yerusalem. Mereka bersama bersorak-sorai. Jadi berita itu ternyata memberikan efek sukacita. Ya, bisa saja pengawal ini juga sedang berjaga dengan ketakutan, kecemasan, tetapi ketika dia mendengar satu berita, kabar baik tentang keselamatan, maka ia pun merasakan sukacita dan dia juga bersorak-sorak ya, dia bergembira. Nah, paling kurang kita ikut ya secara berurutan ya narasinya, saudara dan sahabat sekalian. Pengawal mengangkat suara, mereka bersorak-sorai. Jadi mereka tidak sendiri, mereka bersama-sama. Nah, unsur bersama-sama ini juga menjadi penting, sahabat dan saudara sekalian. Karena berita keselamatan itu tidak hanya kepada satu orang. Berita terbuka ya, nanti ayat 10 kita akan melihat bahwa berita keselamatan itu bersifat universal. Ayat 10 nanti kita lihat. Kepada semua bangsa. Jadi bukan saja kepada orang yang tinggal di dalam tembok Yerusalem itu, tetapi berita keselamatan itu terbuka kepada semua orang. Nah, aspek bersama-sama, aspek universal ini juga penting kita tekankan. Supaya apa, saudara dan sahabat sekalian? Supaya kita tidak terjebak dalam sebuah tafsiran eksklusif. Karena hari ini kita juga bisa terjebak untuk menafsirkan Sion secara politik. Itu harus dibedakan ya. Kalau kita bicara tentang Sionisme sebagai suatu gerakan politik, itu hal yang berbeda sekali. Jadi jangan kita masuk ke situ ya. Karena itu bisa ditafsir macam-macam. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita bisa salah paham atau paham salah. Itu hal yang berbeda, saudara dan sahabat sekalian. Kita tidak berbicara tentang gerakan Sionisme, satu gerakan politik para diaspora Israel di luar yang hendak kembali ke Bukit Sion, ke Sion hari ini, dan membangun satu kekuasaan itu wilayah lain. Nah, mari kita lihat Sion Yerusalem Alkitab pada zamannya, ya. Nanti kita juga bisa menafsir secara rohani ya, Yerusalem baru itu soal yang lain. Tetapi
kita harus juga peka dan sadar betul tentang pembedaan antara Sionisme sebagai gerakan politik masa kini dan Sion sebagai situs historis di masa lalu, ya, tetapi juga simbol teologis, karena Sion itu satu simbol teologis tentang otoritas Allah, kekuasaan Allah, kedaulatan Allah, dan sebagian kedaulatan itu, otoritas itu diberikan kepada Daud sebagai raja yang memerintah di Sion. Saudara dan sahabat sekalian. Nah, ayat 9 ya, ayat 9. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama. Tadi saya udah bilang itu. Penting kita memberikan aksentuasi atau penekanan kepada kata bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Ya, penting kebersamaan, solidaritas, komunalitas. Bukan individualitas. Bukan selfish diri sendiri. Kemudian bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Nah, ini harus baca dalam konteks sejarahnya ya. Jadi Yerusalem yang diserang oleh Babel, temboknya runtuh, bait Allah juga runtuh, ya kan? Umatnya sebagian dibawa ke Babel. Dan dalam konteks seperti begitu, berita ini disampaikan untuk membangkitkan percaya diri, semangat, ya, pengharapan dari orang-orang Israel di zaman itu ya, di zaman itu. Ya, bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan telah menebus Yerusalem. Nah, ini satu proklamasi tentang kasih kuasa Tuhan yang menebus, yang memulihkan Yerusalem. Ya, nanti cerita tentang membangun kembali tembok itu cerita yang bisa kita dalami lagi, ya, saudara dan sahabat sekalian. Tetapi yang pasti poinnya adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan Yerusalem itu runtuh, baik secara fisik tetapi juga secara sosial, secara moral, secara spiritual. Yesaya menubuatkan pemulihan, satu kabar baik, satu keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, jadi satu visi teologi, ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, ayat yang 10 ya, ayat yang 10. Tuhan, itu perhatikan di situ terjemahannya itu Tuhan ya, huruf besar ya, Yahweh ya, Yahweh. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Tangan yang kudus ya, perhatikan khotbah kemarin bicara tentang tangan yang bersih. Ya, tangan yang bersih, tangannya bukan kotor ya. Tuhan kita tangannya bersih, kudus, suci, ya. Tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Nah, ini kita lihat horizonnya diperluas. Jadi tidak hanya lalu terpaku hanya ke Sion atau ke Yerusalem, tetapi berita keselamatan ini diperluas, diperbesar. Jadi namanya zoom out. Jadi zoom in, zoom out, diperluas. Di depan mata semua bangsa, segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Nah, jadi ini satu proklamasi atau satu pernyataan yang bersifat inklusif. Keselamatan itu tidak eksklusif hanya untuk orang-orang Yahudi saja misalnya, kalau hari ini ke orang Kristen saja, ya. Tapi dia terbuka, dia inklusi, dia terbuka kepada siapa saja yang mau, ya, mengalami kasih karunia Allah itu. Itu visinya, itu penekanan, aksentuasi pada ayatnya yang ke-10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, ya, semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, itu berarti bahwa kalau kita menempatkan teks ini dalam konteks malam persiapan Natal, maka
Natal adalah peristiwa bukan saja satu perayaan eksklusif umat Kristiani. Natal menjadi berita yang terbuka, bersifat universal. Dan Natal harus bisa menjangkau sisi terdalam dari kemanusiaan. Jadi memulihkan manusia, bahkan alam semesta. Kenapa? Saya harus bilang juga alam semesta dalam tafsiran ini, karena ketika ada kata-kata tentang bukit-bukit, ya, tafsir imajiner itu akan membawa kita kepada kepekaan ekologis. Jadi Allah berbicara juga dalam sebuah setting ekologi, setting geografi, ya saudara sahabat sekalian, bukit-bukit. Di bukit-bukit, di situ ada makhluk hidup yang lain, di situ ada tumbuhan juga. Ya, aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Itu juga satu konteks ekologi, geografi. Dan itu mau mengatakan tentang cara berpikir yang tidak terpusat hanya pada manusia, antropocentrisme, tetapi ekosentrisme. Jadi teks ini Bapak Ibu, inklusivitasnya itu paling kurang ada 2 atau 3. Inklusi yang pertama itu dia memandang ciptaan dalam keutuhan, integrity of creation, keutuhan ciptaan. Jadi ada manusianya, ada alamnya atau lingkungannya, yang di sini diwakili oleh kata bukit-bukit, ya. Bukit-bukit. Kalau kita baca teks-teks yang lain, kijang di bukit atau kuda, ya. Itu bisa kita lihat kaitannya. Jadi inklusivitasnya itu bukan saja manusia tapi juga alam. Yang kedua, inklusi yang kedua bukan saja orang Israel atau orang umat Yahudi, ya, di zaman itu, ya, di teks ini Yahudi, ya, tetapi juga bangsa-bangsa lain, ujung bumi, ya, segala ujung bumi, ya. Jadi terbuka, inklusi, ya saudara dan sahabat sekalian. Dan yang ketiga, inklusi yang ketiga yaitu dia tidak hanya bersifat personal atau individual, tetapi dia bersifat komunal, dia bersifat sosial. Nah, itu 3 hal. Jadi 1, inklusi merangkul manusia dan alam. Kedua, bukan saja kelompok tertentu atau bangsa tertentu, atau juga kita terjemahkan sekarang agama tertentu, tetapi bersifat universal, terbuka kepada semua bangsa, semua suku bangsa, siapa saja. Dan yang ketiga, dia tidak hanya mengarah kepada satu orang atau individu, tetapi komunalitas. Nah, ini penting karena kita sedang tergoda juga atau digoda hari ini untuk hidup sendiri-sendiri, egoisme, individualisme, sektorisme, ya, jemaat sentrisme, hidup kelompok-kelompok, ya. Tapi dengan inspirasi dari 4 ayat 7, 8, 9, 10 dari Deutro Yesaya, ya, Yesaya 52, maka wawasan kita bisa kita perluas. Jadi mudah-mudahan saudara sahabat sekalian, teks di hari esok itu kita eksplorasi, ya, kita melihat sisi-sisinya yang luas, mendalam, ya. Supaya dari situ kita bisa memberikan insight, kita bisa memberi inspirasi, ya, kepada umat, kepada pendengar kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita coba relate, ya, kaitkan itu dengan dengan tema, ya, tema besok, tema mingguan, ya, menanti Tuhan dalam kedamaian. Nah, temanya masih Adventus, karena besok masih Adventus 4, ya, sebelum Natal, tanggal 25. Menanti Tuhan dalam kedamaian, atau atau tema bulanan Desember, menjadi gereja yang teguh memberitakan cinta kasih bagi semua. Nah, ini tadi saya sebut inklusi itu, semua itu semua apa? Semua manusia, semua itu adalah semua komunitas, semua itu adalah semua ciptaan, alam semesta juga itu semua. Saya jadi ingat Mazmur 145 ayat 9. Dulu
kalau tidak salah tahun 2015 ya, kita punya tema Tuhan itu baik kepada semua ciptaan. Diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Lengkapnya begini, saya hafal itu ayatnya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala sesuatu yang dijadikannya. Nah itu jadi semua yang dimaksudkan ini semua orang, tetapi juga segala sesuatu yang dijadikannya, artinya semua ciptaan. Nah itu spirit dari tema itu, sehingga mindset kita, cara berpikir kita, ya, itu harus lebih terbuka, ya, saudara dan sahabat sekalian, tanpa kita kehilangan identitas khas kita, ya, sebagai gereja. Tapi kita harus selalu terbuka untuk menerima perbedaan, untuk melihat kehendak bebas Allah untuk menyatakan kuasanya kepada siapa saja. Dan kita tidak bisa mengunci atau mengurung hal-hal itu hanya untuk diri kita sendiri. Karena siapa kita, ya, yang bisa mengendalikan kehendak bebas Allah itu? Providentia Dei. Nah, saudara sahabat sekalian, menanti Tuhan dalam kedamaian. Nah, itu kira-kira temanya. Kenapa tema ini diangkat? Itu pertanyaan. Satu, bisa saja karena secara universal tema Minggu Advent itu selalu 4 ya. 1 itu harapan, 2 itu kasih, 3 itu sukacita, joy kemarin, dan 4 itu peace atau damai. Jadi GPM sebagai bagian dari gereja universal kemudian memilih kata damai, kedamaian. Tetapi tema ini juga relevan karena konteks krisis yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja, bukan saja GPM ya, gereja-gereja, bahkan bangsa kita. Saya harap saudara juga akan ingat bahwa Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu sudah memetakan minimal 5 atau 6 krisis yang merupakan kondisi yang kemudian kata damai itu menjadi penting. Krisis kebangsaan. Bangsa kita juga sedang mengalami krisis, konflik terjadi, misalnya di Papua, krisis kebangsaan karena masih ada sebagian warga bangsa yang merasa lebih berkuasa ya, karena mungkin merasa lebih banyak ya, kita sebut istilahnya itu mayoritas ya, mayoritas minoritas, istilah yang sebenarnya tidak perlu ada di bangsa ini tapi sering kita pakai ya. Nah, bangsa ini milik semua harus setara di hadapan hukum mestinya ya, tapi krisis kebangsaan itu terjadi karena ada kelompok mayoritas atau kelompok yang banyak mau memaksakan kehendak atas kelompok yang sedikit. Nah, ini yang jadi soal ya. Itu krisisnya. Krisis yang berikut, krisis keesaan di antara gereja-gereja juga, krisis pendidikan, kemudian krisis ekologi seperti yang sedang dihadapi di Sumatera, di Batak, di Aceh, Sumatera Barat ya. Itu krisis yang membuat situasi tidak damai, membuat orang hidup dalam penderitaan. Belum lagi perdebatan soal siapa yang menyebabkan krisis ekologi itu ya. Tidak mungkin kayu-kayu itu hanyut ya, atau ada di satu tempat tanpa ada satu deforestasi, hutan yang dibabat ya, kepentingan industri ya. Itu juga membuat situasi tidak damai, situasi tidak aman ya, suasana kebatinannya. Apalagi tidak ada orang yang berani mengaku, oh itu perusahaan saya yang penyebabnya dan saya mohon maaf, saya akan ganti rugi misalnya, contoh kan. Kalau seperti itu kan luar biasa, damaian itu langsung jadi. Tapi kan tidak, bahkan ada yang saling mempersalahkan. Nah, itu konteks, itu kondisi. Lalu krisis keluarga ini juga sedang dihadapi dan itu disampaikan oleh PGI ya. Krisis juga, keluarga-keluarga tidak damai, suami istri ya, orang tua, adik kakak, orang basudara, kadang juga itu tidak damai, hidup dalam kebencian, ada permusuhan. Padahal Natal mestinya kita reconcile ya,
Allah saja mau reconcile ya, berdamai dengan manusia yang berdosa, bagaimana kita itu? Jadi orang harus kembali, damai itu satu rekonsiliasi ya. Kita rujuk rukun, orang saudara, keluarga, dalam keluarga, suami istri ya, bahkan juga anak-anak, orang tua. Gimana kita rujuk, kita rukun ya, saudara dan sahabat sekalian. Dan krisis yang lain, dan situasi-situasi krisis itu membuat kata damai itu menjadi sangat penting, bahkan sangat genting malah, saudara dan sahabat sekalian, yang harus kita hadirkan, kita perjuangkan, kita wujudkan dalam tanggung jawab beriman sebagai gereja. Karena Alkitab mengatakan, Yesus berkata dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kita kalau mau klaim bahwa kita anak Allah, maka kita harus membawa damai ya. Kalau kita tidak membawa damai, berarti kita bukan anak Allah. Kurang lebih begitu ya tafsiran literalnya begitu. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang tema menanti Tuhan dalam kedamaian, maka itu bukan berarti dalam pengertian menanti dalam sikap pasif, tetapi juga aktif, bahkan proaktif. Kita berusaha untuk mengupayakan damai. Bahwa damai adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, yes. Tetapi Tuhan juga memakai kita untuk terlibat dalam karya damai itu sendiri. Ya. Jadi kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai anak, saudara-saudara, kita sebagai pemimpin di mana saja. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, kita sebagai remaja, kita sebagai anak-anak, kita semua ya. Kemarin hari ulang tahun Tunas Pagelaran Injil yang ke-69, judulnya Anak dan Remaja Agen Perdamaian. Nah, itu kan contoh yang bagus, relate ya. Bahwa anak remaja adalah agen perdamaian. Agen berarti ada peran di situ. Ya. Agen berarti ada tindakan, aktivitas. Ya. Agen itu bukan diam ya. Agen itu ya misalnya agen agen CIA. CIA agen ya gitu, agen ya, bicara agen ya, agen macam-macam lah maknanya. Harus bergerak, harus cari cara supaya ada sesuatu tujuan yang bisa tercapai. Nah, jadi saudara, sahabat sekalian, kita lihat ya, horizonnya jadi luas. Cara pandangnya mesti diperluas. Jadi damai itu bukan saja dalam konteks perang ya, perang batin, perang cara berpikir ya, menyamakan cara berpikir, menyamakan sudut pandang, sehingga kita selaras, kita satu pikiran, sehati, sepikir, satu tujuan. Kalau kita pakai istilah Rasul Paulus ya. Nah, sekali lagi kembali kepada tema menanti Tuhan dalam kedamaian, berarti kita terpanggil ya sebagai gereja di Minggu Advent yang keempat menuju Natal 25 Desember, kita harus terlibat. Kita harus gelisah bahwa keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam kondisi tidak baik-baik saja itu, dengan pertolongan Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan, ya, dengan kuasa Roh Kudus, jangan pisahkan ya. Natal itu bukan saja cerita tentang Yesus ansih, tetapi Natal itu harus dibaca dalam konsep Trinitas. Trinitas, yaitu Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Harus satu paket itu bacanya. Tidak kristosentris saja, tetapi Trinitas. Jadi Roh Kudus. Jadi kita bicara tentang damai, kita juga berbicara tentang peran Roh Kudus. Sama seperti kita bicara tentang kelahiran Yesus, malaikat berkata kepada Maria, anak itu dikandung di dalam dan dari Roh Kudus. Nah, itu Roh Tuhan ada padamu. Jadi penting ya,
Supaya apa? Supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak ragu-ragu untuk memainkan peran sebagai agen-agen perdamaian itu, karena kita percaya Roh Kudus ada. Roh Kudus berkuasa. Kita manusia lemah. Tubuh kita lemah. Kita terbatas. Kita tidak sempurna. Tetapi ada Roh. Nah, ini penting untuk diingatkan kepada kita semua, baik pelayan maupun warga gereja, bahwa Roh Kudus itu sedang bekerja. Roh yang menghadirkan damai. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam 3 kali ibadah yang akan kita lakukan ya, mulai besok ya, persiapan Natal, kemudian tanggal 25 itu bacanya juga masih Yesaya, walaupun dia kembali ke proto Yesaya ya. Nah, itu kita baca jadi proto itu cerita Israel ada di Yerusalem. Deutero pembuangan. Trito kembali dari pembuangan. Itu kira-kira skemanya. Nah, nanti hari Rabu atau Kamis ya, tanggal 25 itu kita bicara kembali ke pasal 9 kalau tidak salah ya, materinya pasal 9 dan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Baru nanti tanggal 26, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekarang kita sharing saja. Saya sharing saja. Bapak Ibu juga sudah mendalami membacanya, tapi kita ya tidak salah kan, saling berbagi saja. Siapa tahu ada manfaatnya. Jadi nanti tanggal 25 itu Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dan Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Yang siapkan materinya itu pendeta Dr. ya Yanes Perihala, ahli perjanjian baru urusan ST Jakarta. Itu tentu berfokus kepada tema yang Bapak Ibu kita sebagai para pendeta itu sudah khotbahkan juga sejak tanggal 1 Desember kemarin ya. Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Nah, itu ya, Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Perhatikan, semua itu manusianya. Manusia itu laki-laki, perempuan, pribadi dan komunalitas atau komunitarian, juga termasuk kaum disabilitas, teman-teman disabilitas, semua itu masuk semua, termasuk alam semesta. Dan yang menarik, saudara sahabat sekalian, ya, saya lihat di sini ada senior saya, Pak Riz, hormat diberi, kakak terkasih, ada juga adik saya, kalau boleh saya sebut adik ya, atau friend sajalah, pendeta Kos Taihutu, ya, dan juga teman saya di Tawiri, Usi Sani Helaha, orang Tawiri ya, teman sekolah SMP SMA Angkasa. Nah, menarik itu tanggal 26. Nah, tanggal 26 ya, Paskah 2. Paskah 2 itu teksnya Lukas, lanjutan ya kisah. Jadi Lukas kali ini pasal 21 sampai 36. Nah, ini menarik, saya baca-baca, wah, kenapa kita pilih teks ini ya? Lukas 2 ayat 21 sampai 26. Nah, itu apa ceritanya? Nah, judulnya terjemahan baru 2. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, ini nanti tanggal 26 ada sakramen baptisan kudus massal. Ya. Teksnya itu disiapkan oleh pendeta Dr. Monike Hukubun. Ibu pendeta Ike. Beliau lebih suka disebut Monike, nama lengkap. Karena itu nama lebih bagus. Dr. Monike Hukubun. Nah, saudara sahabat sekalian, kalau baca judulnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, disunat ya. Jangan baca namanya anakronis, tidak boleh baca secara anakronis. Artinya membaca masa lalu dengan referensi masa kini, tidak boleh. Harus baca diakronis, sesuai urut-urutannya. Jadi masa lalu Yesus itu seorang Yahudi. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir Yesus itu
Agama apa ya? Agama Kristen ya? Ya, bisa belum, karena Yesus lahir sebagai seorang Yahudi. Dibesarkan dalam tradisi Yudaisme. Dan salah satu tradisi Yudaisme yang berakar kepada Taurat. Taurat itu bukan 10 hukum Taurat ya, saja. Itu ada ratusan hukum. Nah, salah satu hukumnya adalah sunat. Sekali lagi jangan baca anakronis. Supaya jangan kita bandingkan dengan saudara kita, umat muslim, yang mewajibkan juga bersunat. Ya. Karena kita sudah mengembangkan teologi Rasul Paulus tentang bukan soal bersunat dan tidak bersunat. Ya. Nah, itu soal sejarah. Nah, saya tidak masuk ke situ. Tetapi Yesus disunat, tentu ini satu judul yang sangat historis. Sebagai seorang Yahudi, dia harus mengikuti tradisi, budaya, kepercayaan agama Yudaisme, Yahudi, ya. Dan hukum Yahudi, hukum Taurat itu mewajibkan, wajib hukumnya disunat. Nah, saudara dan sahabat sekalian, jangan bikin pertanyaan, lalu kenapa sekarang orang Kristen tidak disunat? Ya, itu pertanyaan itu sudah kadaluarsa. Karena kita harus baca surat-surat Paulus untuk memahami teologi tentang ini. Oke, nanti bagian lain kita bahas di situ. Tetapi yang pasti bahwa pada hari Jumat, ya, hari Jumat Kamis tanggal 25 ya. Hari Jumat tanggal 26 Desember, Natal 2, bacaannya adalah Lukas pasal 22 ayat 21 sampai 36. Jadi pasal 2 itu menarik satu perikop, tetapi ada satu pasal, tetapi ada sejumlah perikop. Pasal 1 sampai 7 kelahiran Yesus, pasal 8 sampai 20 gembala-gembala. Jadi lompat ke masa kecil Yesus, di mana dikatakan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi ini masa kanak-kanak Yesus, di mana menurut hukum Musa mereka membawa ia ke Yerusalem. Jadi ada sambungannya dari 2 hari yang lalu, cerita tentang Yerusalem, kota tua Yerusalem. Jadi Yesus dibawa ke Yerusalem. Nah, pertanyaannya, berarti Yesus tinggal di mana? Di Bethlehem ya? Di Bethlehem. Nah, lagi-lagi saya cerita tahun lalu waktu kami pergi ke Yerusalem, itu pusat. Nah, Bethlehem itu di pinggir. Di pinggir ya, sekitar mungkin 7-8 kilo dari Yerusalem. Nah, Yesus bergerak dari Bethlehem ke Yerusalem ya. Dalam teks ini mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, itulah detail-detail hukum Taurat ya. Semakin detail ya, ada syarat-syaratnya ya, seperti kalau orang memberikan korban juga ada syarat-syaratnya, binatang yang dengan kualitas khusus misalnya. Nah, di sini syaratnya sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, itu sekali lagi ritual-ritual Yudaisme yang kalau kita baca dalam perspektif kekristenan sudah mengalami juga transformasi atau pembaharuan, perubahan ya, dari teologi perjanjian lama ke teologi perjanjian baru ya. Teristimewa teologi yang dikembangkan oleh Rasul Paulus dalam surat-surat, misalnya surat Roma, 1 Korintus, Filipi, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu pasti akan mendalaminya
ya di hari Jumat untuk berbagi. Tapi satu hal yang saya boleh saran ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ayo kita betul mempersiapkan khotbah-khotbah kita dengan baik ya. Baca sejumlah referensi ya. Sekarang ada di internet, coba baca sumber-sumber yang cukup berbobot ya, supaya wawasan kita dan cara tafsiran kita juga lebih mendalam, saudara dan sahabat sekalian. Karena umat juga hari ini membaca sumber-sumber secara digital ya, open access, terbuka. Jadi kita sebagai pelayan memang harus juga menyiapkan dengan baik ya khotbah-khotbah kita, sehingga khotbah kita itu mencerahkan, menginspirasi umat kita. Dan saya percaya saudara sahabat sekalian bahwa kita memiliki passion, kita memiliki talenta. Nah, tinggal orang muda bilang sekarang effort ya, usaha yang agak lebih serius, lebih fokus. Nah, sekali lagi, karena dunia kita sudah berbeda, era digital, sumber-sumbernya bisa kita akses ya, dan belajar kan tidak mengenal usia ya. Semua orang bisa, dan alat bantunya juga banyak. Misalnya kita bisa juga selain terjemahan baru 1, terjemahan baru 2, kita juga bisa lihat-lihat ya lirik-lirik terjemahan. Ada akses ke bahasa asli Ibrani, Yunani, tetapi juga terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Biasanya misalnya kita lihat ke King James Version ya, terjemahan tua. Kemudian yang agak populer namanya NIV, New International Version. Silakan kita baca-baca saja. Baca, sekali lagi ada alat bantunya banyak tuh untuk terjemahan, bisa lihat ya, tafsiran-tafsiran, komentarinya. Jadi dengan banyak baca kita bisa lihat, oh ya ini ada nuansanya di sini. Ini kata yang dipakai ini kata yang dipakai itu. Jadi kita bisa lihat apa yang menjadi penekanan. Dan itu akan membantu kita untuk lebih mendalami ya. Tadi misalnya contoh tadi kata beautiful tadi itu, indah. Nah, saya coba cek itu maksudnya apa ya, kenapa kata itu dipakai. Saudara dan sahabat sekalian, Injil adalah satu berita yang indah ya. Jadi tafsiran estetik, bukan saja logika, bukan saja etika, tapi estetik. Maka kata yang digunakan itu adalah beauty, keindahan. Nah, saudara sahabat sekalian, ini bincang-bincang lepas saja. Terima kasih kalau ada yang mengikuti ya. Ya kalau yang cocok ya diambil, kan tidak cocok ya anggap saja bola out, tidak perlu diseriusi. Tapi yang pasti saya punya niat untuk sharing. Saya berharap ada bahan diskusi, perbandingan untuk melengkapi ya, kita saling melengkapi apa yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi, lensa Trinitarian ya. Jadi Yesus, Allah Bapa pencipta, dan Roh Kudus. Jadi yakinlah bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kita untuk memberi hikmat pengertian kepada kita untuk memberitakan good news, kabar baik. Supaya kiranya oleh perkenan Tuhan kita layak di hadapan Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu, dan oleh Roh Kudus juga orang yang mendengar juga tersentuh, tergugah, dan setelah itu tentu saja sama-sama kita mempraktekkan apa yang kita khotbahkan, apa yang kita bicarakan. Ya, demikian dulu para sahabat semua, baik yang masih bertahan ya menyimak omong-omong saya ini, omong-omongnya, tetapi juga tentu komunikasi yang kiranya ada faedahnya. Lebih kurangnya kesempurnaan hanya ada pada Tuhan yang Maha Sempurna. Terima kasih saudara, tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Selamat persiapan untuk Natal besok, persiapan Natal juga ya. Tetap bergembira di dalam Tuhan, karena sekali lagi Yesaya 52 ayat 7, 8, 9
ada ya pengulangan kata bersorak-soraklah bersukacita. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.